kami santri putra Pondok Pesantren Syafi'i Akrom mengucapkan
والجلال وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، أيها السادة الأعزاء الفضلاء yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, ini sepuh, orang alim ulama, di bawah habaib, khususnya dari Allah, Ustaz Hakim Nur. Semoga para sesepuh, para alim ulama diberikan panjang umur oleh Allah, sehat walafiat, dohiran wa batinan. Tidak terlepas doa ini juga untuk kita semuanya. Dan saya hormati dan yang saya banggakan para pengasuh, pendidik daripada madrasah atau pesantren almarhum Hafidh Syafii Akram, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Yang terhormat Pak Camat Padang Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa serta perangkatnya, saudara-saudaraku dan seluruh Ansor dan anak-anakku, adik-adikku, pelajar daripada Al-Madaris atau Yayasan Syafii Akram serta para alumni, hadirin dan hadirat memperingati hari ulang tahun ke-35, satu cambuk sebenarnya untuk kita semuanya. Dan untuk mengundang sejauh mana para alumni dan anak-anak didik yang ada di dalam Yayasan Syafii Akram dengan ulang tahun tersebut akan melahirkan satu tanggung jawab yang luar biasa, menjaga nama, khususnya untuk tenaga para pendidik, para masyayikh, dan menjaga nama madrasah atau pesantren yang ada di dalam Yayasan Syafii Akram. Itu bukan satu kebanggaan dengan adanya hari ulang tahun, karena ulang tahun mau tidak mau akan menguak mutiara-mutiara terpendam ataupun mutiara-mutiara yang nampak, sehingga publik atau anak murid akan lebih jauh mengenal perjuangan para sesepuh, para leluhur pendiri pesantren khususnya yang ada di bumi pertiwi ini umumnya, dan khususnya Yayasan dan Pesantren Syafii Akram. Di satu sisi ruhnya mahabbah adalah mengenal tarikh sejarah. Kalau kita tarik lebih jauh,
ruhnya nasionalisme atau dengan bahasa Jawa yang populer Handar Beni merasa memiliki kepada bangsa dan republik ini. Ruhnya nasionalisme adalah sejarah. Semakin mengakar merasa memiliki karena semakin mendalami sejarah perjuangan-perjuangan para pendiri bangsa tersebut. Dan ruhnya daripada isi merah putih bukan sekadar melihat secarik kain yang warnanya merah dan putih, tapi bertanya apakah ruhnya daripada merah putih. Kalau ruhnya nasionalisme adalah sejarah, kalau ruhnya merah putih kita kenal harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa, ini pokok. Maka kita tidak akan menganggap merah putih begitu saja, tapi bukan untuk kultus ataupun mendewakan, tapi melihat jasa-jasa para sesepuh, para ulama yang ikut andil besar di dalam memperjuangkan bangsa ini bebas atau merdeka dari belenggu penjajah dan kebodohan. Bukan sekadar melihat berkibarnya sangsaka merah putih saja, tapi di belakang itu kita baca siapa yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini. Apabila setiap bangsa ini mengenal itu semuanya, apapun bangsanya pasti akan menjaga kehormatan bangsanya, harga diri bangsanya, jati diri bangsanya, sehingga menjadi benteng-benteng yang kokoh untuk setiap negara dan bangsa. Tapi apabila semua sudah mampu bisa digoyangkan sehingga melenturnya nasionalisme atau memiliki Handar Beni, yang pertama kali adalah dirusak dahulu sejarahnya sehingga tidak tahu sejarah apa sebenarnya yang terjadi pada sebelum 1945, yang tidak terlepas dalam perjuangan bangsa, ulama-ulamanya. Makanya kalau kita ini yang puji syukur kepada Allah Ta'ala, untung kita tidak dijadikan di zaman Mbah Kyai Abdul Aziz, Mbah Nyuri, Kiai Rasul, Kiai Husain, Kiai Abdul Majid, ayahnya Bagi Syafi, dan tokoh-tokoh yang lain yang hampir sejarah para beliau itu banyak kita melupakan. Apakah dari kita mau sedikit menulis sejarah pesantren Kota Pekalongan, sejarah pesantren Kota Madia Pekalongan? Bila mendengar nama-nama beliau kami tergugah. Maaf, saya ingat dulu satu perjuangannya di Pekalongan saja, namanya Mbah Kiai Rasul bin Kiai Husain. Berjalan kaki dari Pekalongan ke Peninggalan, dan bukan satu musola yang dibangun oleh beliau, dan beliau mengajar di situ dari mulai arkanul iman, arkanul islam, babul ihsan, arkanul wudu, muktilatul wudu, nawakidul wudu, arkanus sholah, muktilatus sholah, sehingga dari orang-orang gunung-gunung mengerti tentang din, agama dan masalah keimanan, tidak terlepas jasa daripada al-ulama, kiai-kiai itu tadi, yang tidak bisa kita sepelekan, kita abaikan. Tapi terkadang saya bertanya sendiri, ning di sejarah itu ini baru Pekalongan, belum Jawa Barat, Jawa Tengah, Pantura, Pansel sampai Jawa Timur. Berapa ribu para kiai
satu sisi menghadapi pendidikan, bagaimana menciptakan satu pendidikan ad-din, membangun pesantren-pesantren, tapi para beliau tidak terlepas diawasi oleh penjajah pada waktu itu. Yang kedua, sektor ekonomi hanya dihasilkan dari rempah-rempah, itu pun terbatas, penjualannya harus melalui pintu-pintu penjajah. Tapi hebatnya para sesepuh, para ulama kita, tidak ada istilah mundur, justru mundur dipantang. Itu hebatnya ulama-ulama kita dahulu. Sehingga berdirilah pesantren-pesantren tertua di Jawa. Di Cirebon disponsori Kiai Muhammad Tolha, Kali Satu atau Gunung Jati, kakek Kiai Syarif Wonopringgo. Kiai Ahmad Anwaruddin terkenal dengan Kiai Kriannya di Cirebon. Al-Habib Umar bin Toha, pendiri pesantren pertama di daerah Sindang Laut bersama Kiai Mukoyim. Sampai ke daerah Babakan Cilaringin, Kiai Abdullah, Kiai Amin, Kiai Sanusi, sampai Gedongan, Kiai Said Gedongan, Buntet, Kiai Abdul Jamil Buntet, Bendokret, Kiai Sohar Bendokret. Di tengah hutan belantara, pada waktu saya pesantren di sana, yang namanya ular sebesar ini masih banyak. Harimau, kumbang atau cantutul itu sebanyak. Saya membayangkan bagaimana Ki Soleh mendirikan dahulu pesantren itu. Belum Kiai Yusuf Indramayu, Kiai Syakir, Kiai Sampun asal dari Demak. Ditarik kita ke timur, dari mulai Kiai Idris Lumpur, terus Kiai Ubaidah Kiren Tegal, Kiai Romdon, Kiai Nawawi, Kiai Mansur Kalimati, Kiai Suhrawardi, masih banyak lagi yang saya sebutkan tokoh-tokoh. Lebih habaib yang sebut-sebut kalau tidak disebut. Nah, habaib buat cerita aku rahira, catatan sejarahnya seabrak-abrak, dari kitab Masro'ur Rawi sampai Tajul A'ros dan lain-lainnya kitab. Tapi kiai-kiai kita, saya bertanya, kemana sejarah-sejarah para beliau? Bagaimana kita bisa bercermin kepada para beliau-beliau? Jasanya yang sangat luar biasa, tidak di kota, tidak di pedesaan, tidak di pegunungan. Begitu gigihnya melawan kebodohan, satu sisi melawan penjajah dan serba kekurangan, tapi para beliau mampu mendirikan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah. Belum Mbah Hasyim Asy'ari ketika di Mekah, sebelum masuk ke Indonesia sudah belajar bagaimana menghadapi akidah-akidah yang lain, dipelajari oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ketika pulang tidak terlepas menghadapi penjajah, satu sisi bagaimana menyelamatkan akidah, satu sisi bagaimana memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah, sampai beliau berani menyatakan resolusi jihad ditentukan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Dewi tinggal terima enak. Gimana sejarah ini? Harusnya kita pandai menjawab. Apalagi tantangan sekarang ini, zaman elektro, zaman IT, belum masalah tentang kimia, tentang obat-obatan dan lain sebagainya. Negara lain sudah maju dalam ilmu kedokterannya, elektro, IT, teknologi yang luar biasa.
belum ekonomi yang sebagian besar dikuasai, dunia ilmu pertanian di tangan mereka. Padahal di dalam Al-Quran keuniversalannya, keuniversitiannya sangat lengkap sekali. Quran bukan dogma semata-mata, tapi dogma yang sangat universal, yang sangat university. Di pundak kalianlah ke depan untuk menjawab tantangan umat, khususnya umat Islam, dan tantangan bangsa, tantangan dunia. Di pundak kalian, mampukah kalian bisa menjawab atau tidak? Bagaimana kita berdakwah dengan keuniversitian Al-Quran dan keuniversalan apa yang ada di dalam dogma, apa yang disebut Al-Quranul Karim. Semua amanat ini di pundak-pundak kalian. Mampukah kalian menjawab tantangan umat, tantangan bangsa ini atau tidak? Apakah kalian golongan yang mengecewakan para leluhur bangsa ini? Apakah kalian golongan orang yang mengecewakan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita? Semuanya itu yang bisa mampu menjawab. Kaliankah yang akan menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqbalana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsar ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna kulliha al-hamidatil karimah allati idha wudi'at ala kulli shay'in dallalaha wa idha tulibat biha al-hasanatu udrikat wa idha udlinat biha as-sayyi'atu surifat. Allahumma ya farijal hammi ya kashifal gham mujibud da'watil mudtarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma ارحم تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا يا الله رحمة تغنينا بحرمة من سواك واغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا الله اللهم اجعل في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا سددته ولا سائلا يا الله إلا أعطيته ولا دعوة إلا عجبته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك الرضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت. تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك يا الله ونتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين.
Asykur syukran kasiran, diaturkan terima kasih kepada grup Syubbanul Muslimin yang telah menyirami hati kita dengan cahaya sholawat, kemudian telah ditanamkan ilmu dari beliau guru kita Kiai Haji Hafidul Hakim Nur, kemudian dipupuk dengan maidah hasanah dari beliau guru kita Maulana Habib Muhammad bin Ali bin Hashim bin Yahya, juga telah ditutup dengan doa. Namun sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada segenap